Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat sehat, nikmat iman, ya, nikmat Islam, nikmat dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya, yang dimana alhamdulillah sampai detik ini, sampai saat ini Allah masih mengkaruniakan hal-hal tersebut, ya, atau nikmat-nikmatnya yang dimana kalau kita hitung satu persatu maka kita tidak akan bisa. Allah berfirman dalam surat Ibrahim, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau mencoba menghitung nikmat Allah maka engkau tidak akan bisa menghitungnya. Selalu salam kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliaulah, atas tetes darah keringat, ya, dibantu dengan para sahabat, sampai detik ini alhamdulillah kita merasakan yang namanya nikmat, ya, menjadi seorang muslim, ya, dikarenakan perjuangan dari pendahulu-pendahulu kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru, ya, serta adik-adik SMK Budi Mulia Utama, yang alhamdulillah pada saat ini kita melaksanakan bimbingan rohani di Jumat yang berkah ini. Ya, jangan lupa, ya, sebelumnya di Jumat berkah ini kita saling mengingatkan untuk membaca surat Al-Kahfi dan juga memperbanyak sholawat, dengan harapan mudah-mudahan, ya, hari Jumat ini jadi hari yang berkah. Jadi kita maksimal maksimal menjalankan hari di hari Jumat. Seperti itu. Baik, langsung saja mengenai bimbingan rohani, yaitu kita memasuki tema perintah untuk birrul walidain, ya. Jadi dalam Islam itu ada istilah birrul walidain. Birrul walidain adalah berasal dari dua kata. Satu albir, ya. Yang kedua walidain. Albir itu adalah kebaikan. Kalau misalnya al-walidain yaitu adalah kedua orang tua. Kalau disambungin menjadi satu adalah berbuat baik kepada orang tua. Dalam Islam, ya, bukan dalam Islam, malah kita sebagai manusia tentu kita mempunyai orang tua, kan. Kita lahir, ya, dari orang tua, yang dimana Islam ini sangat memperhatikan kedudukan orang tua, yaitu orang tua itu ditempatkan di tempat yang sangat tinggi di dalam Islam, ya, sehingga kita sebagai hamba Allah kita wajib mentaati, ya, menuruti apa kata perintah orang tua, ya. Oleh karena itu bagi seorang muslim, berbuat baik dan berbakti kepada orang tua bukan sekedar memenuhi tuntutan norma susila. Berbuat baik kepada orang tua bukan hanya memenuhi tuntutan kesopanan, bukan, tetapi kita sebagai seorang muslim, kita berbuat baik kepada orang tua yaitu dalam rangka mentaati perintah Allah dan Rasulnya, dikarenakan Allah berfirman di banyak tempat tentang berbakti kepada orang tua, dan Rasulnya juga banyak bersabda mengenai pentingnya berbakti kepada orang tua. Oleh karena itu, ya, saya rasa pembahasan ini cukup penting, tetapi di sisi lain kita juga melalaikan akan pembahasan seperti ini dikarenakan sering lupa, ya. Makanya perlu untuk dari kita itu saling mengingatkan akan pentingnya dan akan agungnya dari perbuatan berbakti kepada orang tua. Ya, berbakti kepada orang tua adalah perintah Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36. Saya bacakan suratnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana.
Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Dari ayat ini kita sudah mengetahui bahwa berbuat baik, ya, berbuat baik kepada orang tua itu setelahnya dari beribadah kepada Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ya, kita sudah mengetahui bahwa kedudukannya itu seperti itu. Kalau berbuat baik kepada orang tua itu setelah perintah Allah, setelah taat kepada Allah. Surat Al-Isra ayat 24. Dan banyak sekali pesan yang Allah titipkan kepada kita sebagai seorang anak, ya, untuk berbakti kepada orang tua. Ya, kita dengerin. Pesan yang pertama yaitu, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah kepada selain Allah. Dan ya, itu yang pertama, kita harus menyembah Allah satu-satunya. Terus yang kedua, hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapak kamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sudah berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mendidik aku di waktu kecil. Yang pertama, kita harus bertauhid kepada Allah. Terus yang kedua, setelah bertauhid kita berbakti kepada orang tua. Caranya gimana? Syaratnya apa? Di ayat ini ditulis tadi nih, ya. Kalau sudah berumur lanjut, kita itu tidak boleh mengucapkan ah, ya, mengucapkan perkataan-perkataan gerendengan kalau bahasa orang Betawi itu, ya. Tidak boleh mengucapkan perkataan yang membuat tersinggung, ya. Jangan ngomong ah, iyalah ribet banget sih kalau disuruh umpamanya. Terus yang kedua, dan janganlah kamu membentak mereka. Kadang kita tuh sebagai anak, ya, selalu bukan selalu, kadang tuh kita sebagai seorang anak keceplosan, ya, dalam arti kita membentak, apalagi yang memang naudzubillah kalau ada anak yang wataknya seperti itu, ya, setiap ketemu orang tuanya dibentak, dimarahi, ya, bahkan nyuruh-nyuruh, naudzubillah. Hal seperti itu jangan sampai terjadi sama kita sebagai seorang anak. Kita harus berbuat baik kepada orang tua kita. Terus nggak boleh ngomong ah, nggak boleh ngebentak. Terus yang ketiga, ucapkanlah kepada mereka ucapan yang mulia, ucapan yang tidak menyinggung, tidak membuat mereka sedih, ya, tidak membuat mereka marah, ya. Terus yang keempat adalah, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua. Artinya kita tidak boleh sombong. Kalau misalnya di luaran kita dihormati orang, kita jadi bos, punya karyawan banyak, ya. Kalau sudah sampai rumah, kalau sudah bertemu dengan orang tua, ya, kita harus bersikap sebagaimana seorang anak bertemu dengan ibu bapaknya, gitu. Artinya walaupun di luaran bos, walaupun di luaran dihormatin, walaupun di luaran orang dikagumi, ya, kita sebagai, kalau ketemu orang tua, ya, harus seperti anak memposisikan, ya. Jangan bawa-bawa urusan luar itu ke dalam rumah, ya. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kalau misalnya terjadi, ya, saya ini presiden, saya tidak mau, atau untuk apa saya berbicara sebagaimana seorang anak kepada orang tua itu tidak boleh, ya, itu durhaka. Terus yang terakhir yaitu mendoakan mereka, yaitu doanya Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Selain di An-Nisa ayat 36, Allah juga berfirman dalam selanjutnya kita akan membahas kedudukan seorang ibu dalam Islam. Kedua orang tua itu seperti saya katakan tadi bahwa kedudukannya sangat tinggi. Akan tetapi Islam meninggikan di antara ibu dan bapak, yaitu kedudukan ibu yang lebih tinggi, ya. Kita sudah tahu, ya, kita sudah mengerti dan sudah merasakan, bukan berarti
pengorbanan seorang ayah itu tidak penting, sangat-sangat penting. Bagaimana mencari nafkah, dia harus menjadi kuat ya, dia harus menjadi tulang punggung bagi keluarganya dan seterusnya. Yang dimana anak juga kalau misalnya membalas kebaikan ayahnya itu juga pasti tidak akan terbalaskan, tetapi Allah di sini sangat memuliakan ibu dibanding ayah ya. Ada satu hadis ya dari Bukhari dan Muslim ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang pria pernah mendatangi Rasulullah SAW berkata, siapa dari kerabatku yang paling berhak aku berbuat baik? Beliau SAW mengatakan, ibumu. Dan berkata lagi yang bertanya, kemudian siapa lagi? Rasulullah jawab, ibumu. Bertanya lagi akhirnya yang nanya, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Sampai akhirnya 3 kali ya, baru Rasulullah menjawab, ayahmu. Nah dari situlah ya, dari hadis tersebut ibu itu peranannya itu ditinggikan, lebih ditinggikan dibanding peranan seorang ayah ya. Bagaimana tidak ya, peranan seorang ibu ya sangat-sangat membuat hati ya kita sebagai anak tuh kadang suka menangis ya melihat pengorbanan seorang ibu tuh. Dari mulai kita dalam kandungan ya 9 bulan kita diurus, kita disayang-sayang ya, terus juga ketika lahir, wah alhamdulillah ya, terus disusui sampai 2 tahun ya, kurang lebih seperti itu ya, sampai 2 tahun. Terus juga ketika anaknya sudah sekolah juga si ibu juga harus memperhatikan pendidikan si anak tersebut ya, dan banyak pengorbanan yang lain. Dari situlah makanya apabila seorang anak menyakiti hati ibu, maka kemurkaan Allah itu akan cepat datangnya atau akan cepat dibalasnya ketika dia durhaka kepada ibunya. Setelah kita mengetahui pengertian dari berbuat baik kepada orang tua, setelah juga kita mengetahui dalil-dalilnya ya, perintah berbuat baik kepada orang tua dan juga peranan penting orang tua ya dalam Islam itu seperti apa, maka sudah saatnya kita mengamalkan ya. Sekarang bagaimana tata cara kita berbakti kepada orang tua itu harus gimana sih kita sebagai anak itu kepada orang tua? Yang pertama yaitu berbicara kepada orang tua itu harus dengan sopan, santun dan lembut. Tidak boleh kita sebagai anak berbicara kepada orang tua itu dengan nada-nada yang kasar, dengan nada-nada yang sangat menyinggung, apalagi membentak dengan nada yang tinggi, sehingga kadang orang tua itu takut dengan kemarahan anaknya. Nah hal-hal seperti inilah ya yang dimurkai dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, selalu taat semua perintah orang tua selama mereka tidak memerintahkan hal-hal yang mengandung unsur dosa dan maksiat. Jadi apapun perintah dari orang tua ya, kita wajib untuk mentaatinya. Kalau misalnya orang tua menyuruh kita menyuruh kita untuk melakukan hal yang tidak boleh dalam agama, yaitu kita harus berbicara atau berkomunikasi atau menolak dengan cara yang baik. Jadi intinya adalah kalau kita itu wajib berbakti kepada orang tua. Kalau misalnya ada unsur kemaksiatan ya, kita disuruh untuk umpamanya maaf ya, untuk pindah agama ya. Kalau misalnya kita berkeyakinan Islam, kita harus menjelaskan kepada dia dan harus baik-baik menjelaskannya, jangan sampai membuat mereka marah. Itu tidak boleh ya. Terus yang ketiga, jangan memasang wajah cemberut ya, jangan memasang wajah ketus ya. Kalau ada yang nggak kita sukai dari mereka, oleh karena itu bersabarlah. Jadi bahkan ulama itu kalau misalnya bertemu dengan ibunya itu selalu dia ceria seperti itu ya. Dan selain ceria, dia juga nadanya itu tidak melebihi nada orang tuanya gitu. Nah itu ulama yang
sangat taat kepada ibu bapaknya, seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa ya melakukan hal itu semua. Terus yang keempat, jangan menyombongkan diri di hadapan orang tua ya. Seperti yang sudah dibilang tadi, bahwa kita ya di luar boleh ya punya anak buah banyak, kita di luar boleh ya orang lain itu hormat sama kita, kita di luar itu pemimpin, kita di luar itu sangat-sangat dikagumi oleh orang lain. Tetapi apabila kita sudah masuk rumah, bertemu dengan ibu ya, ayah atau bahkan ibu, itu kita harus menutup ya sayap-sayap kita yang sudah tinggi itu ya. Artinya kalau misalnya kita punya sayap yang lebar di luar sana, ketika masuk rumah sayap-sayap itu harus ditutup, dan kita harus merendahkan diri kita di hadapan orang tua. Karena bagaimanapun ya, kesuksesan seorang anak itu pasti ya di sana itu ada doa orang tua, ada biaya orang tua ya. Makanya kita sebagai nanti adik-adik nih ya, kalau udah sukses ya, kalau misalnya sudah punya harta yang banyak ya, sudah punya rumah bagus, sudah punya karyawan yang banyak, ketika bertemu dengan orang tua, bersikaplah sebagaimana kamu seperti apa ya istilahnya, seperti anak kecil lah, seperti itu. Dalam arti ya ini ibu saya, ya ini ayah saya, seperti itu. Tidak menyombongkan diri, artinya hidup kita juga masih sama mereka, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terus yang kelima yaitu ringankanlah beban mereka. Ringankanlah beban mereka itu dalam arti banyak ya, bagi yang belum kerja atau bagi yang belum berpenghasilan, selain ngomongin ngasih uang ke orang tua, kalau belum kerja gimana nih? Ya kamu bantuin nyapu di rumah ya adik-adik ya. Kamu juga bisa mencucikan pakaiannya ya, pakaian kedua orang tua kalian. Kamu juga kalau misalnya ibu ke pasar, kamu bisa ikut ya, seperti itu. Apapun ya, selagi yang membuat hati ibu bapak kalian senang ya, kalian harus lakukan, seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah punya penghasilan, kalau misalnya sudah punya rumah tangga sendiri, dan itu juga tidak boleh lupa dengan ibunya ya, terutama kasih deh tuh uang bulanan ya, untuk orang tuanya juga kasih ya, jangan sampai ketika punya gaji ya, dia malah lupa. Nah, itu hal yang dilarang dalam Islam. Atau misalnya punya istri, malah orang tuanya juga yang dari dia nggak keurus. Nah, itulah ya, itu yang sangat-sangat dilarang dalam Islam. Manfaat berbakti kepada orang tua ya, setiap kebaikan itu pasti ada manfaatnya. Udah dijelaskan tadi tata caranya, sekarang manfaatnya apa sih? Nah, yang pertama adalah dikabulkannya doa. Kalau misalnya adik-adik memuliakan ya, adik-adik bersikap baik ya, kalau kita bersikap baik ya kepada ibu bapak kita, bahkan ibu bapak kita tuh senang sama kita gitu ya, itu insya Allah doa-doa kita itu lebih gampang dikabulkan ya. Makanya sering-sering untuk menyenangkan orang tua kita. Terus yang kedua, sebab dihapuskannya dosa besar ya. Apabila ada dosa besar yang pernah kita lakukan ya, bahkan ada ya kisah Nabi tuh, ada seorang sahabat itu pernah datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya melakukan dosa besar nih, terus bagaimana cara saya bertobatnya? Kamu di rumah ada siapa? Katanya. Orang tua ada. Orang tua, ibu bapak sudah nggak ada, adanya bibi atau paman, seperti itu. Ya udah, berbuat baik sama mereka. Nah, maksudnya adalah Nabi menyuruh itu untuk menebus dosa-dosa besar yang telah dia lakukan, seperti itu ya. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua merupakan penyebab keberkahan dan bertambahnya rezeki. Nah, kalau misalnya adik-adik mau sukses ya, kalau misalnya kita juga rezekinya itu pengen ditambah, maka kita harus memuliakan orang tua kita ya. Harus Nabi bersabda tuh ya, kalau kalian
ingin ditambahkan rezekinya dan juga dipanjangkan umurnya, maka berbuat baiklah kepada orang tua kalian dan sambunglah silaturahmi. Nah, dua itu tuh kuncinya ya. Kalau mau sukses ya, biasanya juga orang sukses itu pasti dia memuliakan ibu bapaknya, rata-rata seperti itu orang sukses ya. Makanya kalau kalian udah sukses ya amin ya, kalau udah sukses nanti tidak boleh kalian tuh lupa sama ibu bapak ya, durhaka kalian, hati-hati, naudzubillah min dzalik. Terus yang keempat, ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua, murka Allah juga terletak pada murkanya orang tua ya. Terus yang kelima yaitu diterimanya amal. Setelah dijelaskan tadi, mungkin sebagian dari kita itu mengalami ya yang namanya orang tua kita itu sudah meninggal salah satunya gitu. Nah, terus bagaimana nih, apakah kita masih bisa berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Jawabannya masih bisa. Seperti itu ya. Yang pertama, bagaimana caranya? Yang pertama harus mendoakan keduanya. Doanya sudah diajarkan seperti tadi, bahwa lafaznya adalah Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua, menyambung hubungan dengan kerabat dan teman dekatnya apabila ya orang tua kita yang sudah wafat itu memiliki kerabat baik ya, ada hubungan baik sama siapa, nah itu kita sebagai anaknya itu harus meneruskan hubungan baik tersebut gitu. Itu salah satu cara berbakti kepada orang tua yang sudah wafat. Terus yang ketiga, bersedekah dan melunasi hutangnya. Apabila orang tua kita itu ingin tenang, apabila orang tua kita itu agar ruhnya tidak tertahan di akhirat, maka kita sebagai seorang anak harus melunasi hutang-hutangnya apabila semasa hidupnya dia punya hutang, seperti itu ya. Jangan sampai hutang orang tuanya itu tidak dilunasi ya karena cuek anaknya. Nah, ini termasuk durhaka. Terus yang terakhir adalah menunaikan janji atau nazar dari ucapan atau dari keinginan waktu orang tua kita itu masih hidup saat itu gitu ya. Makanya harus ditunaikan nazar-nazar yang pernah diucapkannya, seperti itu ya. Begitulah ya bimroh kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat ya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan ya. Yang salah itu murni dari saya, yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita juga dimudahkan ya dalam beramal baik kepada orang tua kita ya. Kita ucapkan dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.